jabatan di PSS adalah ketua umum. Dan asal saya itu dari Solok Singkang. Dan sebelah kiri saya Padel BS, berasal dari Penanggaran Bandar Bandung. Sebagai sekjen PSS. Sebelah kanan saya Teddy Zulfantri, berasal Solo Karapak Daka, jabatan di PSS sebagai ketua harian. Baik, kita sudah mengenal pengurus inti dari Perantau Solo Serumpun ini, dan kami ingin tahu nih, apa latar belakang sampai berdirinya Perantau Solo Serumpun ini. Kalau bisa ceritakan sedikit dulu. Berbincang sama Padel yang sekarang sudah menjabat jadi sekjen. Kami berdua dulu duduk malam ngopi dan timbullah niat kalau dilihat-lihat Damasraya ini cukup banyak perantau Solo. Jadi untuk menyatukannya, bagaimana caranya supaya orang Solo itu bisa bersatu di Kabupaten Damasraya. Maka timbullah ide sama Pak Sekjen ini, bagaimana kalau kita buat sebuah grup WA dulu pertama. Kemudian karena grup WA ini semakin hari semakin banyak, maka diadakanlah bisa bertemu di sebelah tanggal 1 April itu, maka dibuatlah namanya PSS. Itulah maka sejarah singkat dari sejarah PSS. Berapa lama jedanya? Tanggal 1 April itu kami sudah berjumlah 13 orang ya. 13 orang ya Pak Det, kami sama rapat. Kemudian di rapat itu saya dipercaya oleh kawan-kawan semuanya waktu rapat itu untuk menjadi ketua umum. Nah, jadi tidak lama setelah terbentuknya pengurus ini, maka kami ciptakanlah tim kerja namanya. Tim kerja itu adalah tim pencari di mana orang Solo ini berdomisili di Damasraya dengan cara memasukkan ke grup WA. Alhamdulillah dalam jangka 1 bulan itu sudah anggota yang masuk ke dalam grup WA kita itu sebanyak waktu itu 110 orang. Maka dibuatlah sebuah acara besar, yaitu berbuka bersama waktu itu. Pak Sekjen, maka di saat hadir itulah tak lama kemudian karena PSS ini bertujuan menyatukan orang Solo dan menjaga insana segala macamnya, alhamdulillah sampai sekarang dia makmur, ya makmur. Dan setelah kita lihat karena sudah banyaknya anggota, maka kita urus legalitas yang sah. Maka tanggal 7 bulan Agustus 2021 kemarin itu telah disahkan oleh Kemenkumham dan sudah di SK-kan. Jadi organisasi Solok Serumpun ini sudah berpayung hukum secara legal. Nah, itu aja. Tadi katanya mencari rencana yang menyebar di Damasraya. Itu berapa rentang waktunya itu sampai bisa ratusan orang terkumpul? Nah, mungkin Pak Sekjen bisa menjawab. Itu besar kira-kira 4 bulan. 4 bulan ya Pak Sekjen ya. Dalam rentang waktu itu sudah terkumpul ratusan orang. Ada nggak suara-suara sumbang miring terhadap adanya organisasi ini? Karena ini kan baru dibentuk ini. Ada. Sudah biasa. Bagaimana menghadapinya? Ya, kita hadapi dengan semua dengan doa besar. Alhamdulillah ketika itu Lebaran haji pertama dan pertama berdirinya PSS, kami bisa melaksanakan pemotongan hewan korban satu ekor sapi. Itu pertama dibentuknya PSS. Itu umurnya berapa itu Pak? Umur PSS tadi? Masih hitungan bulan atau hari? Masih hitungan bulan. Hitungan bulan ya? Baru 2 bulan. 2 bulan sudah membuat kegiatan pemotongan kurban ya? Iya. Saat itu belum ada legalitas Pak ya? Belum. Tapi sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Betul. Dan ada juga yang berkunjung ke rumah anggota-anggota perantau yang meninggal, itu benar Pak ya? Betul. Itu kemana aja daerahnya Pak yang kita datangi Pak? Itu ke Timpe, ke Medan, pokoknya di mana ada orang Solo yang meninggal, SSS hadir. Selain pengurus inti atau pengurus pusat, ada nggak pengurus lainnya tertentu di cabangnya di daerah-daerah lain Pak? Ada. Dan Anda didirikan ya ketua ya. Ya memang
untuk DPC itu sudah didirikan di Gunung Medan, dan juga sudah ada juga wacana itu kita akan membuat juga itu DPC di Sudirman. Jadi mungkin ada beberapa DPC lagi yang harus kita secepatnya kita bentuk supaya nanti PSS ini tidak ngambang dan satu rumpun sesuai dengan PSS namanya, yaitu Perantau Solo Sarumpun. Seandainya ada perantau Solo ini Pak, perantau Solo Sarumpun yang berdomisili di Muara Bungo, mereka belum terhimpun dalam organisasi perantau manapun misalnya, bisa nggak bergabung dengan PSS ini Pak? Bisa. Secara otomatis kalau nanti ada warga Solo atau Dutsana Kito di Solo yang ada di Bungo ataupun di mana saja Manapun yang nama perantau, itu sudah boleh membuka cabang PSS di mana saja, karena kita sudah mempunyai legalitas yang sah dan sudah berpayung hukum. Itu apa Pak persyaratan Pak untuk bisa ikut bergabung di PSS Pak? Persyaratan di PSS itu pertama ya jelas itu adalah warga Solo. Apakah itu Solo Kota, apakah itu Solo Kabupaten. Itu yang jelas. Kemudian setelah nanti dibentuknya itu ada ADRT, aturan yang harus dilalui di PSS. Karena di PSS ini kita hanya mencari dunsana supaya nanti di rantau itu tidak merasa sendirian ya. Nah, karena itu dan aturan lagi di PSS kita tidak ada iuran-iuran wajib. Kita hanya bersifat sosial. Seperti ada kemalangan, kita hanya bersifat sosial sumbangan. Ada yang pesta, kita bersifat sumbangan. Jadi tidak ada mengikat orang Solo harus masuk ke PSS itu harus membayar, itu tidak ada, gratis. Nanti tidak dipungut biaya rutin Pak ya? Yang dilakukan di pondok pesantren, saya dengar ada kebakaran ataupun ada bencana alam. PSS tetap hadir. Kebetulan ketika itu pondok pesantren salah satu pesantren di Damasraya tertimpa musibah kebakaran. Alhamdulillah PSS hadir di sana dan anggota yang ada di PSS yang ada di Damasraya itu ikut menyumbang dan berpartisipasi dalam bencana yang menimpa pesantren. Itu bawa bantuan juga Pak ya? Alhamdulillah ketika itu kami banyak sedikitnya bawa bantuan, dan bantuan tersebut kami dapatkan sumbangan dari anggota PSS yang ada di Kabupaten Damasraya. Itu sumbangan spontanitas Pak ya? Spontan ketika itu. Jadi bantuan ini perlu juga kami sebutkan, ketika itu kami alhamdulillah bisa menyumbangkan 45 sak semen ke pesantren yang ditimpa musibah tersebut. Dan tambahan daripada itu ketika itu, dan alat-alat dapur, alat-alat untuk keperluan anak-anak yang ada di pesantren, alhamdulillah PSS ikut membantu. Dan baru-baru ini terjadi bencana alam di Damasraya Pak. PSS saya dengar juga ikut andil Pak ya? Ya. Ini ada program kerja ke depan Pak? Ya. Program kerja PSS jelas pertama kali dalam renggang waktu ini kurang 2 bulan lagi kita akan habis tahun 2021. Kita tetap menghimpun anggota. Semakin banyak anggota, semakin banyak dunsana yang akan bersatu di PSS ini. Insyaallah DPC setiap hari akan kami bentuk setiap kecamatan. Di dimanapun kecamatan di Damasraya, karena Damasraya punya kecamatan 11, insyaallah PSS akan membentuk setiap kecamatan tersebut cabang-cabang PSS yang ada di Damasraya. Ini Pak, ini sudah mendekati tahun politik, menghadapi sentimental atau sentimen-sentimen suara miring terhadap organisasi yang berpolitik. Ini gimana Pak menanggapinya? Ya, kami PSS di Perantau Solo Sarumpun dalam hal ini, dalam hal politik, kami sekarang ini bisa membawa, tapi yang jelas kalau nanti mana tahu nanti warga kita Solo Sarumpun ingin pula dan mengambil andil dalam kancah politik di Damasraya, apa salahnya kita akan membantu? Karena bagaimanapun Solo di Damasraya ini cukup diperhitungkan ya di kancah politik. Namun kami di sana sangatlah sedikit, karena nanti mana tahu nanti ada 2 atau 3
yang ada di dalam PSS yang ingin maju itu kami nanti legowo ya. Saya sebagai ketua umumnya mungkin akan besok andaikan itu terjadi ya kami secara prinsip pada yang saya katakan tadi yang namanya PSS ya tetaplah akan membantu warganya. Artinya Perantau Solo Sarumpun tidak anti politik Pak ya? Bukan. Kalau memang bermanfaat untuk organisasi ataupun untuk kesejahteraan anggotanya, Ya. kita membuka diri juga. Membuka ya? diri, membuka diri. Kita tidak boleh tertutup dalam hal itu. Karena itu memang harus kita hadapi juga, Harus Pak. kita hadapi. Mau tidak mau, kita tetap akan berpolitik. Iya, Pak. tetap itu akan terjadi. Artinya banyak manfaat bisa dirasakan oleh warga dan anggota Perantau Solo Sarumpun dimanapun berada bila bergabung dengan PSS. Untuk bisnis juga bisa Pak ya? Wah, bisnis bisa. Apa Pak yang sudah terjalin? Sekarang itu PSS, alhamdulillah itu usaha-usaha anggota PSS yang sudah masuk ke dalam grup PSS itu rata-rata sudah kami promosikan minimal anggota-anggota PSS sudah mulai belanja. Contohnya ada salah seorang anggota PSS yang mempunyai usaha yaitu beras. Dia memasuk beras dari Solo asli. Itu sekarang ini sudah 40% anggota PSS sudah membeli beras ke Dosara kita sendiri gitu. Artinya dari kita untuk kita Dari kita untuk kita. Jadi Ya. tidak ada larangan di grup untuk berbisnis. Oh, tidak ada. Supaya tidak untuk ada. kebaikan bersama Iya. kita terima Pak ya. Kita terima. Itu adalah keuntungan bagi anggota. Oke. Demikian bincang-bincang kita dengan pengurus Perantau Solo Sarumpun malam ini. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika badan engkau nyasan saya kendornya